Oke, happy Sunday semuanya. Happy Sunday. Oke, boleh. Jadi kita udah mulai ibadah nih. Boleh yang di belakang maju, itu yang baru. Ayo maju. Yang lain juga yang belum maju, maju. Nah, ya jadi untuk menyiapkan karena kita udah mau mulai ibadah, boleh matiin HP-nya atau di silent HP-nya. Terus yang mau ke toilet boleh ke toilet sekarang, biar nanti gak bolak-balik. Oke, sebelum mulai ibadah kita akan mulai bersama saat teduh. Saat teduh dimulai. Puji Tuhan,
Hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk berkumpul dalam ibadah remaja. Secara khususnya, hari ini juga menjadi momen yang istimewa karena kita merayakan hari ulang tahun Komisi Remaja. Yeay! Aku sangat bersyukur, atau kita sangat bersyukur karena sampai hari ini Tuhan tetap melihara, menyertai dan memakai pelayanan remaja untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu, mari kita mengawali ibadah ini dengan penuh sukacita. Karena ada sukacita di surga ketika anak-anak Tuhan datang menghampirinya. Bersama-sama kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyikan Sukacita Sorga. Ibadah ini berlangsung atas pertolongan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai teman-teman sekalian. Besertamu juga. Silakan. Oke, semuanya, seringkali nih kita lebih milih mengikuti keinginan sendiri daripada kehendak Tuhan. Kita tahu apa yang Tuhan mau,
Tapi kita justru memilih yang menurut kita lebih nyaman. Sama seperti Yunus yang sempat lari dari panggilan Tuhan. Karena itu, aku mau kita semua tertunduk di hadapan Tuhan. Dengan rendah hati dan dengan tulus untuk minta ampun kepada Tuhan. Dengan singar menyanyikan, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami yang berdosa ini, minta ampun kepada-Mu Tuhan. Seringkali kami tidak mengikuti larang perintah-Mu Tuhan. Semoga kedepannya pun kami akan lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita menyanyikan, jadilah Tuhan kehendak-Mu bersama-sama dengan hati yang tulus. Berita pada hari ini ada pada Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosa. Kabar baiknya adalah Tuhan tidak berhenti mengasihi kita. Saat ini kita datang padanya dengan hati yang bersungguh-sungguh. Tuhan mengampuni dan beri kesempatan yang baru. Kasih karunia-Nya selalu lebih besar daripada kegagalan kita. Maka dari itu, mari kita bangkit berdiri, kita tos teman di sekitar kita dengan beri senyuman kita yang terbaik. Tabuh gendang. Puji
Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Oke, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya hati kita tetap terbuka untuk menerima setiap teguran dan panggilan Tuhan. Jangan biarkan firman hanya didengar, tapi biarlah firman itu mengubah hidup kita sehingga kita berani berkata, Tuhan, aku siap kembali kepada. Mari kita menyiapkan hati kita dan diri kita dengan menyanyikan lagu Tuhan Allah telah berfirman. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, thank you buat pagi hari ini kami boleh beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami, berkati hamba yang mempersiapkan boleh jadi saluran berkat buat rekan-rekan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Teman-teman, hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah, slide-nya boleh ditampilkan. Oke. Back to his call. Teman-teman, kita akan banyak bicara tentang seorang nabi namanya Yunus, oke? Kadang-kadang Nabi Yunus itu sering dianggap sebagai yang negatif. Siapa yang positif terhadap Nabi Yunus? Makanya kasihan dia. Dia ada di Alkitab buat dijelek-jelekin. Buat ngata-ngatain orang itu, makanya lu taat lu, kalau enggak kayak Yunus lu dimakan. Bukan ikan sih ya, dimakan binatang besar gitu ya. Mamal gitu ya, mungkin mamal. Kamu dimakan, makanya jangan kayak Yunus. Lu lari dari panggilan sih, harus taat sama panggilan. Makanya saya kasihan sama Yunus. Hari ini saya sedikit membela Yunus ya. Karena jarang ada yang ngebela. Selama saya jadi orang Kristen mulai kecil gini gak ada yang belain Yunus. Kasihan ya. Padahal saya teliti gak seburuk-buruk itu Yunus. Yunus adalah seorang nabi yang bagi saya sangat keren karena dia adalah nabi yang berani marah sama Tuhan. Ya. Boleh nggak marah sama Tuhan? Boleh nggak? Siapa yang nggak pernah marah sama Tuhan? Saya pernah 8 tahun. Nggak mau doa. Doain orang aja, Tuhan lebih dengar doa orang lain kok. Kalau doain orang lain manjur, kalau doa sendiri kagak. Enggak. Siapa yang nggak pernah marah sama Tuhan? Oke, sekarang pertanyaan kedua, boleh nggak marah sama Tuhan? Sekarang marah sama Tuhan realita nggak? Realita nggak? Nah, saya ketemu satu anak, waktu itu kekecewaanmu sama Tuhan apa? Gak ada. Karena apa? Karena dari kecil dia aja nggak boleh lu marah sama Tuhan, nggak boleh lu kecewa sama Tuhan. Ya, akhirnya dia benar-benar gak ketemu. Dia bilang apa? Nggak pantas kita itu manusia ciptaan yang seperti debu marah sama Tuhan. Tapi dia gampang marah sama orang lain karena nggak bisa marah sama Tuhan. Ya, sorry, kamu dekat sama papa mama nggak? Sering marah sama papa mama nggak? Sorry, kamu di depan marah-marah sama tukang ojek nggak? Nggak kan?
Kesel nggak? Nggak, kesel pernah sekali. Kenapa? Karena kalau sampai kamu pernah marah berarti kamu paling enggak pernah deket ya kan. Apalagi kalau marahnya parah. Jadi marah itu bukan masalah dosa atau tidak dosa, boleh tidak boleh. Marah itu realita, betul nggak? Yesus pernah marah nggak? Dosa nggak? Yesus nggak berdosa. Tapi jangan, oh ya udah gua marah-marah karena marah-marah Yesus kan marah. Tunggu dulu. Marah sama marah Yesus beda. Jadi harus hati-hati karena kita bisa berdosa dan kita sudah berdosa. Jadi marah itu realita dan orang marah biasanya sama seseorang yang dekat. Saya ketemu banyak anak Tuhan itu yang betulnya kecewa, marah. Dia punya anjing, dia nggak punya teman di sekolah, dia punya anjing yang dia sayangin. Tahu-tahu anjingnya sakit, dia berdoa, Tuhan lakukan mujizat karena Tuhan bisa nyembuhin orang ini, anjing loh Tuhan. Ternyata mati anjingnya. Sejak itu dia nggak mau pelihara anjing karena apa? Ya udahlah punya anjing lagi nggak apa-apa tapi nggak mau terlalu dekat. Kenapa? Karena kalau terlalu dekat itu nanti dia mati lagi kecewa tapi dia dilus pergi gitu kan. Sama kayak kamu pacaran disakiti pria ya udahlah nggak usah deket-deket tapi deketin boleh mati sana gitu kan. Ya. Akhirnya dia kecewa sama Tuhan. Ketika dia kecewa sama Tuhan, saya bilang sama dia, nggak apa-apa. Kalau kamu marah sama Tuhan berarti Tuhan pernah penting dalam hidupmu. Pelan-pelan nanti marahmu reda lu balik lagi. Kalau kamu gak pernah kecewa dan berharap, berarti mungkin kamu gak deket. Betul gak? Yunus ini nabi yang pernah marah. Bahkan ahli mengatakan the angry prophet. Nabi yang marah karena dituliskan ayatnya tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah dia. Marah Tuhan aku gak suka. Ya, jadi Yunus ini adalah nabi yang jujur. Ayat mengatakan dia itu benar-benar kayak terbakar. Karena saking marahnya. Marahnya kenapa? Nanti kita lihat teman-teman. Ya. Berbicara tentang God's calling, answering his call is not easy. Ya, kamu tahu kasus ini gak? Tahu? Tahu gak? Kalau adikmu dibegitukan, marah gak? Pengennya cowok itu diapain? Ada kakaknya bilang apa? Ya udah kita enggak apa-apa, maksudnya kita congkel aja matanya. Ya karena adiknya sampai matanya buta dua-duanya terus mulutnya itu sobek. Terus kakinya sobek dan disekap selama 2 atau 3 tahun disiksa. Kira-kira kamu kalau jadi keluarganya, kalau kamu punya anak, kira-kira cowok kalau kamu punya anak digituin sama cowok yang kelihatannya ganteng tapi brengseknya minta ampun, kamu apain? Hah? Hah? Kita kan orang Kristen harus mengampuni. Enak ngomong kalau bener-bener anakmu. Kira-kira gimana Pak? Marah loh saya. Walaupun saya pendeta mungkin gue bunuh aja tuh orang. Ya. Jadi kamu jangan enak-enak. Yunus itu tidak taat. Tidak mengerti kasih Tuhan. Tunggu dulu. Lu ngalamin gak yang Yunus ngalamin? Bangsanya itu disiksa. Sama orang-orang Niniwe yang jahat. Itu orang yang paling jahat bisa mungkin ditarik kuda, disiksa parah. Terus kamu bilang, kamu beritain supaya dia diampuni. Marah dia? Enggak. Orang lain aja. Ya, jadi hari ini belain Yunus ya. Tolong. Kasih tahu, Bu, pernah ngalamin yang Yunus alamin enggak? Kalau belum ngalamin jangan ngomong. Susah loh. Kamu tahu di China itu ada namanya tempat Nanjing. Nanjing itu satu tempat di mana waktu Jepang masuk, itu Jepang itu memperkosa wanita-wanita anak usia 12 tahun, 11 tahun. Dan kadang dilakukan di depan mama papanya. Kamu tahu sekarang kalau di Nanjing, sampai hari ini kalau dia tahu orang Jepang lewat waktu hari mengingat Nanjing, habis dia. Sampai hari ini. Dan kamu tahu ada seorang wanita, misioneri, dia disebut Kuan Yin-nya Cina. Seorang usia 17 tahun anak muda pengen pelayanan di China. Dan dia lihat wanita-wanita berkosa tentara Jepang di depan mata dia. Dia kumpulin di tempat dia tinggal itu banyak wanita-wanita muda. Kamu tahu gak, dia akhirnya gak tahan mental, dia pulang ke Amerika, dia gila, dia berusaha bunuh diri sampai 3 kali. Ini pendeta. Yang ketiga berhasil, dia mati. Bunuh diri, kenapa? Gak kuat trauma. Makanya orang China bilang walaupun Kristen gak Kristen, dia itu Kuan Yin-nya China.
Ada nenek-nenek yang udah tua, dia masih ingat tentara Jepang itu, dia mau dibunuh tapi karena dia melindungi anaknya, terus tentara Jepang itu bilang, udah aku tidurin anakmu, dari anaknya ditidurin depan mata dia. Kamu bisa bilang pengampunan? Oh ampuni, sayangi bisa? Kasihan loh Yunus. Makanya Yunus pergi. Ya, jadi kalau bicara answering God's calling, jangan gampang. Makanya taat panggilan, kita sering tidak taat karena kita mengikuti mau sendiri. Tunggu dulu. Orang Kristen nggak ngerti realita hidup yang kayak gini. Ya, jadi tegang sekali ya. Kok Johan kayaknya sesat sedikit ya. Kok kayaknya berat hari ini. Tunggu dulu ya. Makanya nanti kalau kamu tahu teman-temanmu lagi kesel diputusin cowok, diputusin cewek, selingkuh, tenang aja, Tuhan sediakan. Jangan ngomong kayak gitu. Coba lu yang putus. Saya ketemu temen di kota ini, papanya temennya mending, oh tenang, papamu udah tenang, kamu bersyukur, udah gak apa-apa. Besok beberapa bulan kemudian papanya yang meninggal, dia bilang, gila ya, gue ngomong kurang ajar banget ya, gak gampang lo ngomong. Makanya Yunus itu gak mau karena answering his call is not easy. Gak gampang. Dan dia harus menyatakan cinta kepada orang kayak gini. Ya Niniwe nggak cuma satu loh, itu satu Niniwe satu bangsa. Ya, nggak bisa. Karena apa? Kemarahannya karena cintanya kepada orang-orang rakyatnya, saudaranya, keluarganya yang disiksa. Dan dia nggak bisa terima kenapa Tuhan cinta orang jahat. Mereka kan jahat terusnya dihukum. Ya. Teman-teman, saya membaca satu buku ceritanya wanita-wanita anak remaja kalian korban pelecehan, ruda paksa. Dan dia bilang kita gak butuh pengampunan Tuhan, kasih Tuhan, Tuhan yang berdaulat, gak butuh. Itu mantranya orang Kristen yang bilang kasih-kasih, kita gak butuh, kita butuh keadilan Tuhan. Kita butuh Tuhan yang menderita bersama-sama dengan kita. Karena kamu gak tahu dilecehkan itu, wanita-wanita itu sampai tua, sampai punya anak, begitu bau alkohol mau muntah. Karena dulu yang melecehkan dia pertama bau alkohol. Itu traumanya itu puluhan tahun. Ya, Yunus trauma, Yunus gak mau, gak tahu. Jadi answering God's calling is not easy. Gak mudah. Jadi orang Kristen jangan gampang kamu, ayo kamu taat panggilan, tunggu dulu. Gak gampang loh. Ya, maunya Tuhan berat loh. Lalu yang kedua, karena saya harus cepet ya. His calling challenge our desire. Ya, Yunus itu takut kenapa nanti kalau aku pergi. Ketika mereka bertobat, Yahweh Tuhan itu pasti ngampuni. Dia tahu Tuhannya. Jadi Yunus itu nabi yang tahu Tuhannya siapa. Tuhanku tuh baik. Kamu tahu gak, papamu baik. Suka ngutangin tante-tantemu sampai duitnya habis. Kira-kira kamu kalau ada tantemu datang kamu bilang, tante papa gak ada gitu kan ya. Kamu nonton film Ahok gak? Nonton film Ahok gak? Ahok itu lihat bapaknya males banget. Kenapa? Bapaknya gak punya duit kalau dimintain tolong ngutang orang. Sampai utangnya banyak demi nolong orang. Dia tahu bapaknya siapa. Makanya dia kesel banget. Ya, Yunus itu nabi yang tahu Tuhannya siapa. Jangan bilang. Dan dia tahu tapi dia juga tahu. Aku pilih mati daripada aku ambil bagian dari kasihnya Tuhan. Gila enggak? Ini hebat loh. Gue mati aja. Makanya dia sengaja pergi jauh. Pergi jauh. Tuhan masih kasih tanda. Oh ternyata dia dilempar dadu, ya dia lempar undi. Oh dia gara-gara dia ini. Ya udah dia nggak taat. Ya udah cemplungin aja. Mati nggak apa-apa dimakan. Nggak apa-apa. Karena dia apa? Lebih baik gue mati daripada gue ngabarin Injil buat orang-orang kayak gitu. Ya. Ini gila loh. Aku gak mau ambil bagian dari forgiveness-nya Tuhan. Karena dia tahu sifat-sifat Tuhan. Dia lihat sifat Tuhan. Yunus ngomong ini. Karena aku tahu kamu adalah gracious, merciful. Merciful itu kata gracious itu perlu belas kasihan. Kalau hukum orang gak tegaan. Ya. Anak saya itu mungkin tahu gitu ya. Kalau saya sudah menghukum kadang-kadang saya gak tegaan. Ya. Maka kadang-kadang anak jadi kurang ajar kan ya. Ya udahlah tenang aja. Habis ini papa baik lah. Papa maafin lah. Tetap dikasih uang saku. Saya sering ngomong enggak kasih uang saku. Tapi saya kasih terus tuh. Ya.
Tuhan itu lebih gracious dari saya. Tuhan itu merciful. Kata merciful itu bagus. Kayak rahim. Ya, rahim itu dari kata rahem. Bahasa Ibraninya rahem. Rahim itu merciful. Jadi kayak mama yang ngandung anaknya 9 bulan dirawat, dijaga, dielus-elus, dinyanyiin. Tuhan itu ngerawat kamu kayak mam. Makanya ada lagu, ada ayat. Ada lagu ya, ini dari ayat. Sekalipun ayah dan ibumu meninggalkan kamu, Tuhan mendekapmu erat. Ya. Ada lagunya kan? Kalian pasti nggak tahu. Lagunya gimana? Lebih dari Bapa di dunia, kau menjaga hidupku ya Allah. Bahkan lebih dari kasih seorang ibu. Engkau tak pernah membuangku. Karena ada ibu-ibu yang buang anaknya. Tuhan itu bilang kalau ada anak yang dibuang ibunya, aku lebih dari mamamu. Karena lu seperti dalam kandunganku. Yunus tahu karena kamu Tuhan, kamu gracious, merciful. Kamu tuh gak gampang marah. Kamu itu penuh dengan cinta. Steadfast love. Yang gak selesai-selesai dan selalu menahan dari hukuman. Jadi Yunus itu kenal Tuhan siapa? Karena dia kenal Tuhan siapa. Dan dia juga punya desire. Aku gak mau, aku tahu Tuhanku siapa. Kalau ketemu kayak gini dia gak tegaan. Jadi apakah Yunus bilang ya udah? Yunus cuma bilang Tuhan jangan aku lah. Yang lain aja. Yunus bukan berarti gak mendukung menginjilan untuk, nggak, aku gak bisa. Aku gak mau karena hatiku terlalu pahit. Ya, kayak gini ya, hari ini kan berubah ya. Tahu saya yang bela Yunus, saya selama ini. Bener gak? Saya paling kesel. Kalau orang Kristen itu terlalu positif-positif, ya, padahal gak ngerti realita hidup. Hidup itu gak semudah itu. Gak semudah itu. Kamu bilang kehendak Tuhan, kita percaya Tuhan punya kehendak, punya rencana. Sekarang kalau kamu ngelayani, sorry, Pak Johan ketemu, Pastor Johan itu ketemu papa-papa yang rajin beribadah, mamanya yang rajin beribadah, anaknya bunuh diri, berhasil. Kalau kamu ngomong Tuhan berencana dan Tuhan berkehendak mengatur segalanya. Bisa? Bukan berarti itu gak salah, tapi kadang kamu gak bisa ngomong. Kamu cuma perlu hadir sebagai sesama yang juga bergulat bersama dengan penderitaan mereka. Jadi nanti ya kalau ada temenmu putus cinta, sudah tenang aja. Tuhan menyediakan yang terbaik. Tabok tuh. Saya putus cinta, wallah. Saya hobinya dulu nemenin orang putus cinta. Ya, putus cinta itu aduh kalau nemenin orang putus cinta susah. Kenapa? Seminggu ceritanya sama. Kenapa dia ninggalin gua? Lu cerita situ, kenapa gua ninggalin gua gitu kan? Capek. Jadi kalau kamu putus cinta kamu cuma duduk, iya. Gue juga gak tahu, iya. Giliran saya putus cinta, aduh. Gak bisa tuh masuk. Gak apa-apa, untung lu putus dari sekarang. Tuhan menyediakan yang terbaik. Ya iya nanti, sekarang kan gue mengalamin. Akhirnya gue tersentuh gara-gara apa? Putus cinta gue tersentuh sama temen gue lebih muda kok. Anterin gue beli sepatu. Hah? Gue lagi putus cinta nih, lagi depresi nih, lihat tembok terus nih. Anterin gue sepatu, ya udahlah, ini anak kurang ajar. Tapi gue kan waktu itu nggak bisa nolak ya udah gue anterin dia. Habis anterin kok mampir ke Dunkin Donat, ini anak kurang ajar. Tapi kasihan dia nggak pernah minta tolong gue, ya udahlah Dunkin Donat, kok lu duduk aja. Dia beli donat triple coklat 3 terus dikasih kok donat kok sedikit bisa menghibur hati yang duka. Wah, untung dia cowok, kalau cewek saya luluh loh. Sampai hari ini saya kalau lewat dan Donat saya udah punya anak 3. Itu tahun 2000 berapa ya? 2009. Sampai sekarang kalau saya lihat Dunkin Donuts dan donat triple coklat muncul wajahnya. Ya, nggak pernah pakai ayat-ayat suci. Tuhan menyediakan yang terbaik. No. Ayat itu menyatu dengan kehadirannya. Kan firman Tuhan menjadi manusia. Bukan cuma diomongin. Ya. Yunus merciful, dia tahu Tuhannya siapa teman-teman. Dan itu gak suka karena kita itu pengen Tuhan jadi seperti yang kita mau. Oke bener gak? Tahu film ini gak? Ini film jadul banget. Sorry, selanjutnya. Tahu gak? Ini tidak muncul. Teman-teman tahu nonton film Big Hero 6? Tahu? Siapa itu robotnya? Baymax ya. Baymax, saya sampai beli action figure ya. Bisa muncul gak guys? Baymax itu, tokoh cowoknya siapa namanya?
Hero, wah kalian hafal ya. Itu kalian usia berapa ya? Hero itu keren banget, itu film keren banget ya. BMX itu diciptakan sama penciptanya kayak gimana? Dia itu putih, terus dia bisa mendeteksi detak jantung, emosi positif atau negatif. Ketika sedih, saya melihat kamu sedih, kamu butuh dipeluk. Ya BMX-nya peluk gitu ya. BMX peluk, BMX sentuh, BMX sayangin gitu. BMX itu diciptakan untuk menyayangi, mengasihi. Ya, tapi ternyata yang nyiptain itu Kokonya nyiptain, ya sedikit spoiler lah, endingnya gak diceritain. Saya nunggu seri selanjutnya loh, gak muncul-muncul. Kokonya meninggal, mati. Saya gak tahu bener mati gak sih, kan gak ada faktanya. Saya masih berharap nanti selanjutnya Big Hero 6 yang selanjutnya, Kokonya hidup lagi. Tapi sampai hari ini gak muncul ya, udah berapa tahun ya. Ketika itu, akhirnya BMX, si Hero itu karena dia juga jago, dia ciptain satu komputer, BMX itu dibentuk, diciptakan, dikasih input jurus-jurus karate, jurus-jurus kungfu segala macam. Sehingga BMX itu dibentuk menjadi sebuah mesin tempur, robot tempur. Untuk membalas dendam keluarganya. Sebelumnya ada. Keren kan? Wah. Makanya, it is not God who created man in his image, but man who created God in his own. Kita itu nyembah Tuhan, kita percaya man created in the image of God, tapi kenyataannya ketika kita mengenal Tuhan, kita pengen Tuhan itu sesuai dengan pikiran kita, betul gak? Dia gak mau BMX yang good, dia mau BMX itu yang berjuang, yang belain dia, yang tempur. Ya. Jadi kadang-kadang kalau kamu bilang berhala itu bukan di luar sana. Kamu mencintai keluargamu, pekerjaan. Berhala itu di ide kamu, konsep kamu tentang Tuhan seperti apa. Gue gak mau Tuhan yang baik. Gue gak mau Tuhan, gue lagi butuh Tuhan yang berperang di depan kita. Meskipun musuh di depanku, berlaksa di kiri kananku, ku tahu sungguh engkau bersamaku. Tahu kan lagu itu kan? Ya, semua jatuh gue maju ke depan. Ini, kita punya konsep tentang Tuhan. Istri saya dulu gereja karismatik yang ada sikir laba-laba. Saya juga, tapi akhirnya saya bertobat, saya jadi reform yang anti sikir laba-laba. Ketika kita jatuh cinta, kita akhirnya mau menikah. Mama saya ketemu istri saya, calon menantunya. Terus dia kata, kamu siap jadi istri pendeta? Oh siap tante. Tapi pendeta ini tuh loh, pendeta ini nanti berjuang gak cari kekayaan. Loh kan pendeta diberkati Tuhan. Karena dia taunya pendeta di gerejanya dia, di alirannya dia kaya-kaya, ke luar negeri. Tas-tasnya mahal. Terus mama saya bilang, lu hati-hati ya. Lu kalau nikah dia gak punya konsep pendeta itu miskin. Waduh. Saya akan datang istri saya, lu siap. Gue udah gak cari duit lu, maksudnya gue butuh hidup, tapi gue udah gak pengen jadi orang kaya. Gue pengen jadi berkat, lu siap? Iya tapi kan lu pasti diberkati. Pasti lu akan dipakai Tuhan sampai ke bangsa-bangsa. Ke luar negeri. Dia nemenin maksudnya. Saya bilang no. Aliran gereja kita berbeda. Kalau gerejamu teologi kemakmuran, gerejaku teologi penderitaan. Dua-duanya sesat. Serius. Wah kalau ini pendetanya miskin, kelaparan, tahu-tahu ada dikasih uang. Wah mujizat. Jemaatnya suka. Jadi suka pendeta-pendeta yang miskin. Kalau situ pendeta miskin, wah kamu datang naik motor kok tidak diberkati, jangan undang lagi. saya pernah naik motor khotbah di persekutuan bisnismen karismatik. Bapak naik motor. Naik sepeda motor? Iya, enggak diundang lagi ya. Karena tidak bisa menjanjikan berkat. Yang di sini begitu pakai barang mahal, saya dikasih sepatu adik saya tuh mahal. Karena dia dulu tersiksa ya. Akhirnya dia beliin sepatu saya, wah harga sepatu 4 juta ya. 4 juta ya, wah kayaknya saya langsung berdosa gitu. Padahal saya gak beli sendiri. Ya, dua-duanya sesat. Pendeta itu bukan kaya, bukan miskin. Ya, cukup. Ya, karena dia gak boleh lebih kaya dari jemaatnya. Dia gak boleh miskin juga. Karena dia dipelihara tapi dia akan memberkati jemaatnya juga bisa. Ya, teman-teman ini.
Kita punya nggak? Akhirnya membuat saya nggak mau jadi pendeta. Istri saya akhirnya bergumul. Saya bilang, kamu siap nggak? Untung jawabannya, aku pikir-pikir dulu ya. Kalau bilang, siap. Bohong. Aku coba doakan dan kumpulkan dia 2 minggu. Dia jawab, iya. Aku mencoba berusaha. Wah, bagi saya dia lebih realistis karena aku akan mencintaimu dan mencintai pret gitu. Enggak. Dia lebih jujur. Yang terakhir teman-teman, jadi kita sering menciptakan Tuhan kayak gini. Tuhan, kalau aku temukan jodohku, aku pacaran sekali aja. Ternyata kamu putus 7 kali. Sempurna. Untuk akhirnya baru dapat suami yang tepat. Betul gak? Ada yang bisa 1 kali, ada yang berkali-kali. Ya, ada yang pengen, Tuhan aku mau pacaran banyak dulu baru nikah 1 kali. Ternyata dia 1 kali langsung nikah. Kenapa gue gak ada kesempatan coba-coba yang lain? Kurang ajar gitu ya. Setiap kita beda. Tuhannya siapa? Lu atau gua? Ya, Tuhan gak bisa dikuasai, ditindas sama konsepmu. Gak bisa. Karena dia Tuhan. Ya. Yang terakhir, His calling can be disappointing. Mengecewakan. Lu tahu Yunus akhirnya taat, ya udahlah. Gua udah mau mati, gua udah siap mati, dikeluarin dari ikan. Kurang ajar kan ini Tuhan. Gua mati aja gak bisa. Kamu jangan salah loh. Orang kalau mau bunuh diri, temen gua itu beberapa mau bunuh diri, ternyata gagal. Jadi dia udah depresi, dia udah tali gantungan, ternyata dia gantung. Besoknya dia pikir udah di dunia lain, ternyata talinya putus. Dia harus... Ya, ada satu lagi, dia udah lari, nyebrang jalan raya, sampai ujung masih hidup kan. Yunus itu udah siap mati, udah gak peduli, udahlah enak. Tapi ternyata akhirnya dimuntahin lagi. Itu sakit kalau menurut ahli, dia dari perutnya ikan itu udah kena panas, kena air, lecet semua, kena terik matahari. Makanya dia bisa kesal itu ketika ada atasnya tato kering. Karena tubuhnya itu udah sakit semua. Dan kamu tahu Yunus taat gimana? Ketika dia taat, harusnya kota Niniwe itu dikelilingin 3 hari. Dia cuma sehari, lewat jalan tengah. Ayo bertobat. Jadi dia tetap gak taat, kurang ajar. Shortcut dia harusnya 3 hari dia bertobat. Bertobat. Orang-orang Niniwe bertobat, terus dia itu nungguin di atas. Lihat, karena dia tetap pengen itu dihukum. Ya. Lalu Tuhan itu aneh, Tuhan kasih pohon jarak, dia seneng. Baru Yunus bahagia ketika ada pohon doang. Ternyata besoknya mati pohon. Ya. Lalu dia, layakkah engkau marah? Tuhan ngomong, layakkah engkau marah 2 kali. Terakhir Yunus jawab apa? Pertama gak dijawab, yang terakhir, selayaknya aku marah sampai mati. Ini lebih pengen mati lagi. Karena lihat apa, Tuhan gak hukum bangsa ini. Jadi His calling itu bisa kecewain kita. Karena impian kita, harapan kita, desire kita itu bisa gak ada lagi. Dan kita harus lihat yang sebaliknya. Gak gampang loh. Kenapa? Yunus itu protes, biarlah aku mati, anugerahmu itu terlalu besar, aku hanya ingin anugerah hanya buat diriku. Ya. Kamu tahu kitab Yunus diakhiri Yunus gak bertobat. Apa? Yunus diem. Jadi ketika layakkah engkau marah, kalau Niniwe gak bisa bedain tangan kanan kiri, apalagi aku Tuhan yang ciptain ini. Kalau kamu cinta pohon jarak itu, Tuhan aku ini lebih cinta. Kamu pohon jarak aja sampai kesel, aku itu lebih cinta. Kamu tahu kitab Yunus diakhiri dengan diam. Gak ada ending. Dan beberapa kali bilang Yunus pergi. Karena Yunus tetap gak bisa ngerti anugerah Tuhan yang besar. Karena terlalu besar. Anugerah itu terlalu besar. Dia gak bisa ngerti. Kamu tahu di GKI dekat Kelapa Gading itu satu ibu punya 1 anak. Namanya Ade Sarah. 1 anak sekolah minggu kayak kamu di GKI. Tahu-tahu pacaran, disiksa pacarnya sama temennya. Disumpelin itu akhirnya dibunuh mati. Dan tahu ibu sama bapaknya, mau hukum gak apa-apa, aku Kristen tapi keadilan mesti tegakkan. Tahu-tahunya ibunya itu kayak didatengin Tuhan terus dia bilang, aku sayang anak itu. Ibunya marah, kenapa Tuhan sayang anak itu? Tuhan jahat. Lalu ibunya itu merasa hatinya dikasih-kasih Tuhan. Dan dia bingung, dia jadi punya belas kasihan Tuhan sayang sama anak itu. Terus dia bilang, kenapa aku bisa sayang ini Tuhan? Cukup. Anugerahmu terlalu besar, cintamu aku gak bisa. Tuhan jangan tarik aku ke cintamu.
Ibu itu bilang, Tuhan jangan gak kuat. Dia bisa maafin pembunuhnya. Karena Tuhan bilang sayang dia dan dia dikasih hati Tuhan. Dan dia bilang, Tuhan stop. Too big. Gak mampu. Anugerah Tuhan itu gak bisa dibayar. Ya. Jadi 3 hal tadi gak isi, ya, berat, gak bisa dibayangin, kadang melawan desire kamu. Teman-teman saya harus akhiri, saya dulu itu pengen ini. Ya, saya atlet wushu kejuaraan nasional. Udah mau ke kejuaraan nasional udah beberapa kali, akhirnya mau seleksi SEA Games, jadi dipanggil jadi hamba Tuhan karena saya dulu pengen jadi Jet Li. Dan di Jawa Tengah udah bilang ini sudah siap atlet Indonesia. Saya pengen ke Shaolin karena nanti teman-teman saya kalau yang sukses langsung dikirim ke Shaolin berapa bulan. Wah. Sudah juara Jawa Timur Bali mau ke Jurnas seleksi SEA Games, dipanggil jadi hamba Tuhan. Ya udah taruh. Ya. Saya dulu sembari wushu saya main basket, liga basket mahasiswa. Masuk ke klub. Saya bisa dua-duanya. Sampai sakit liver karena pagi kungfu, basket, sore, malamnya wushu. Livernya jebol. Dipanggil jadi hamba Tuhan. Tapi ketika saya tinggalin, wah gak isi teman. Sampai saya waktu ke sekolah Alkitab, satu-satunya mahasiswa yang bawa pedang, golok, tongkat. Jadi habis sore-sore saya latihan. Sama teman saya, gila ini sekolah Alkitab atau Shaolin gitu. Tapi saya harus tinggalin. Semua untuk apa? Untuk mengikuti panggilan Tuhan. Nggak nyesel. Tapi kalau suruh pilih dulu pengen gak gitu? Masih pengen karena saya belum puas. tapi gak nyesel. Anak saya tanya, nyesel gak jadi pendeta? Enggak, banyak keindahan. Yang dulu gue gak bisa lihat, gue bisa lihat. Tapi tetap pengen gak berkarya? Pengen juga. Pengen jadi orang kaya, saya karena mama saya susah, udah banyak kesempatan. Tapi ternyata Tuhan panggil jadi hamba Tuhan. Gak mudah. Mungkin kamu tidak harus jadi hamba Tuhan. Tuhan panggil apa? Kamu pengennya jadi bisnismen, jadi dokter. Kamu pengennya jadi dokter, ada yang pengen jadi dokter. Ternyata nggak jadi dokter, ya kan? Ada yang pengen jadi apa? Tapi coba taat dan mulai lihat Tuhan mau kamu seperti apa. Memang nggak enak, nggak nyaman. Tapi kuncinya adalah 3 hal ini yang kita bisa bawa pulang. Being vulnerable, jujur. Panggilan Tuhan itu nggak mudah. Jujur, kamu harus jujur kayak Yunus. Tuhan aku nggak mau, Tuhan aku nggak suka. Saya nggak mau loh, kenapa? Rumah saya 3 dari gereja, saya lihat majelis, pendeta, ribut terus. Ngapain? Mendingan gue jadi bisnismennya, nanti gue jadi bisnismen, duit gue kaya, gue sumbang gerejanya, gue jadi majelis yang baik yang gak suka ribut. Saya bertahun-tahun bilang, mau jadi apa? No, jadi bisnismen kaya, tak sumbang gerejanya. Ribut terus, capek ngelihatnya. Ya, gara-gara kipas angin dilepas. Yang satu, kenapa kipas angin sumbanganku dilepas? Udahlah gak penting gitu. Akhirnya kita vulnerable kayak Yunus, Tuhan aku gak mau. Sampai hari ini saya gak full time di gereja. Saya dipecat 2 kali karena mulut saya bacot. Ya, saya tetap bilang, Tuhan, kok aku gak full time gak dipecat ya? 10 tahun udah gak dipecat karena gue gak full time. Tapi saya harus bilang, Tuhan aku gak mau lo ke gereja. Banyak ribut. Orang-orang bilang, kok Johan beriman sekali di luar gereja. Salah, kamu beriman di dalam gereja. Karena gak gampang, saya gak kuat. Tapi saya kadang-kadang doa loh, Tuhan aku gak mau. Tapi kalau Tuhan mau, aku harus masuk ke gereja. Walaupun aku gak mau Tuhan, aku tetap taat. Ngerti? Itu doa yang jujur. Tuhan aku pasti mau kemanapun kau pergi. Jujur kalau gak mau. Jujur kalau mau. Bawa amat Tuhan. Dan jujur dengan perasaan kamu. Tuhan aku marah, aku kecewa, mereka tuh jahat. Dan di saat itu akhirnya kamu tahu rely on God's grace. Dan Tuhan aku butuh anugerahmu. Jalanin semuanya. Aku gak bisa, gak mau, gak suka. Aku butuh anugerah Tuhan yang tidak bisa terbayangkan itu. Menuntun langkahku sampai hari. Dan kamu mengenal anugerah. Amin. Yuk kita berdoa yuk. Kita pejamkan mata. Saya tahu banyak keinginan. Banyak harapan. Gak apa-apa. Tuhan tahu. Tapi kadang-kadang harapan kita bangun di tengah kondisi kita sekarang.
Kita nggak bisa lihat ke depan, banyak hal yang Tuhan siapkan yang indah tapi kita belum bisa. Nggak apa-apa karena memang kita belum bisa. Tapi kita bilang Tuhan harapanku seperti ini saat ini. Keinginanku seperti ini. Tapi susah kalau memang ada keinginan Tuhan yang tidak sesuai dengan keinginanku. Tapi aku minta Tuhan, inilah hatiku, kejujuranku, ketakutanku, kekecewaanku. Kalau aku nggak jadi yang nggak seperti yang aku mau Tuhan. Tapi aku belajar percaya bahwa ada anugerah Tuhan yang besar, yang lebih besar dari pemahamanku, yang bisa menuntun langkahku dan memampukan bahkan ketika aku nggak mau taat. Ketika aku merasa pilihanku yang terbaik, biarlah anugerahmu yang terus menuntun hidupku. Dan aku belajar melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya akan berdoa buat engkau. Tuhan berkati anak-anakmu, mereka punya impian, masa depan, harapan. Tapi biarlah mereka boleh bawa itu kepada Tuhan, mereka boleh jujur dengan harapan, ketidaksukaan, kesukaan, jujur dengan hati mereka. Dan mereka boleh melihat Tuhan. Tuhan memimpin, menuntun walaupun kadang-kadang ada hal-hal kejadian yang membuat mereka marah, kecewa. Tapi biarlah mereka tetap bisa membawa kemarahan, kekecewaan bersama dengan Tuhan. Sampai Tuhan menyempurnakan dan Tuhan menyatakan anugerah yang besar itu yang melampaui pikiran mereka. Yang menuntun kehidupan mereka. Tuhan yang penuh kasih dan penyayang. Yang juga sayang. Kalau Tuhan sayang Niniwe begitu dahsyat. Pasti Tuhan sayang sama Yunus begitu dahsyat. Sampai Tuhan sabar terus ngasih tahu Yunus. Tuhan sabar ngomong, Tuhan sabar nemenin. Tuhan sabar kasih tanda karena sayang juga sama Yunus. Dan biarlah Tuhan tolong anak-anakmu dalam perjalanan ke depan yang kami tidak tahu naik turunnya anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Responi firman Tuhan dan mengingat janji baptis kita. Marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita mengikrarkan pengakuan Suli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, sebelah kanan. Dan dari sana ia akan datang. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus, Tuhan orang kudus, dan dosa. Amin. Akan duduk. Teman-teman, kita akan sama-sama doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memanggil setiap kami untuk boleh beribadah bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kini kami ingin mengangkat beberapa pokok doa, kiranya Tuhan yang menjawab sesuai kehendak-Mu saja. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, berdoa untuk segala hal yang sedang dikerjakan, segala permasalahan sosial, perekonomian, politik. Kami mau berdoa untuk setiap keputusan dan apa yang dilakukan sesuai kehendak-Mu saja. Berdoa juga untuk para pemimpin, kiranya Tuhan sajalah yang bekerja melalui mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami GKI Perniagaan, khususnya Komisi Remaja. Kami mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh merayakan ulang tahun Komisi Remaja kami. Melalui momen ini kami kembali diingatkan akan penyertaan, kasih, dan pemeliharaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam setiap perjalanan pelayanan kami. Tuhan, kami menyerahkan segala pelayanan kegiatan dan setiap rencana yang akan kami kerjakan ke depannya. Biarlah semuanya berjalan sesuai kehendak-Mu, bukan kehendak kami.
Tuhan, kami juga mau berdoa untuk acara Connected Together yang sedang dirancang agar prosesnya juga bisa berjalan dengan baik sampai nanti di hari H. Berdoa juga untuk semua panitia yang terpilih untuk boleh melayani Tuhan. Berdoa juga untuk semua program ini dapat mencapai tujuannya untuk memperkenalkan Kristus kepada para remaja dan membuat mereka menjadi lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kegiatan kami mungkin di sekolah, perkuliahan, pekerjaan, maupun kegiatan kami saat ini ya Tuhan. Tuhan yang pimpin kami boleh mengaplikasikan firman Tuhan di tengah-tengah kegiatan kami. Berdoa juga untuk teman-teman kami yang mungkin sedang mempersiapkan rencana perkuliahan mereka, Tuhan sajalah yang menolong. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Kami mengucap syukur untuk 1 tahun yang boleh Tuhan tambahkan kepada mereka. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang tidak bisa hadir hari ini karena sakit. Kiranya Tuhan sajalah yang menolong melalui dokter, obat-obatan, dan istirahat yang cukup. Dan kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang memiliki pergumulan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap mereka boleh melewati dan menyelesaikan pergumulan mereka. Kami juga mau ingin berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang berduka, mungkin karena kehilangan keluarga, teman, Tuhan sajalah yang boleh kuatkan. Tuhan, inilah doa kami, kiranya Tuhan yang menjawab sesuai kehendak-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, amin. Sekarang kita bagi yang belum ada amplop boleh angkat tangan. Dan yang gak ada cash akan tampilkan di layar. Jadi ayat persembahan kita pada kali ini ada di Ulangan 16 ayat 17. Tapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhanmu. Sebagai ungkapan syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan adalah kita memberikan persembahan terbaik. Bukan karena kewajiban, tapi sebagai bentuk kasih dan ungkapan syukur pada Tuhan yang telah terlebih dahulu berikan segalanya bagi kita. Mari kita menyanyikan Di Sini Aku Bawa. Berkati berdoa dan mengucap
Jadi aku dapat 3 poin. Pertama itu jujur aja ke Tuhan. Jujur sejujur-jujurnya. Jadi ya cuman kalian sama Tuhan yang tahu. Jadi jujur aja. Terus jujur dengan perasaan kamu. Jujur dengan diri sendiri kalau kita tuh butuh anugerah Tuhan. Mungkin seringkali kita nggak mengerti karena terlalu besar anugerahnya. Lagu ini sangat mengingatkan aku kalau Tuhan selalu memberi anugerah kita pada kita. Mari kita lebih menyerahkan hidup kita dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Ini bisa mengingatkan kita untuk lebih berserah. Jadi mari kita menyanyikan lagu pujian ini bersama-sama. I offer my life. All that I am, all that I am.
Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Dialah berkat dari Allah Bapa dan cinta daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kuat kuasa Roh Kudus terus menyertai kami. Peka mendengar panggilan Tuhan. Menjawab dalam segala anugerah Tuhan yang terus menyertai kami. Setia kami melayani Tuhan sampai Tuhan datang kedua kali. Bahkan sampai kami bersatu dengan. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita menyanyikan Kacita Sorga. Umat dipersilakan duduk dan bersaat teduh. Selamat hari Minggu teman-teman semuanya. Oke, hari ini aku akan membacakan warta lisan hari ini. Next, welcome buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke Komisi Remaja. Tadi aku lihat ada beberapa, kami mengundang buat teman-teman bisa datang lagi di minggu depan. Boleh next, nah, tema hari ini adalah Back to His Call oleh Kojo Hanugroho tadi. Dan untuk minggu depan di tanggal 5 Juli ada Welcoming Hearts dibawakan oleh Pendeta Markus Hadinata. Untuk job aktivis dan job pemusik hari ini tanggal 28 Juni, PL-nya ada Grace, PP-nya ada Stefanesa, BWDS-nya ada aku sendiri Hana, PIC-nya ada Kristensen, MCCF-nya nanti ada Mitzi, dan absennya Javelin, pianisnya ada Timothy, gitarisnya ada Brian, singernya ada Bella dan Odi, dan drumnya ada Ben. Oke, job aktivis dan job pemusik di minggu depan 5 Juli, PL-nya ada Marvel, PP-nya ada Phoebe, BWDS-nya ada Cinatania, PIC-nya ada Kevina, MCCF-nya ada Marvel, absennya ada Marvella, pianisnya ada Cheryl, gitarisnya Elvis, singernya Javelin dan Nicholas, dan drumnya ada Hansel. Oke, untuk job mulmet dan aktivis hari ini, soundnya ada Yosef, slide-nya Rebecca, switcher dan kamera belakangnya ada Febri, dan PJTD-nya ada aku sendiri Hana, share dan kolektanya ada Faith, Christian, Jose, dan Velika.
Dan untuk minggu depan, job Mumet dan aktivisnya ada soundnya ada Yosef, slide-nya Rebecca, switch dan kamera belakangnya ada, ini kayak belum diupdate, dan PJTD-nya ada Meisha, Asher kolektornya ada Agnes, Theo, Arsen, dan Tiza. Dan untuk pembinaan hari ini buat teman-teman boleh diperhatikan, untuk kelas Alpha nanti akan KTB sharing atau kebersamaan, wawancaranya akan dipindah ke minggu depan, dan kelas Beta ada wawancara, kelas Omega ada pembinaan yaitu Building a Small Group oleh Ko Julham, dan untuk minggu depan kelas Alpha, Beta akan ada wawancara, dan Omega ada kebersamaan kelas. Oke, happy Sunday semuanya. Yes. Oke. Halo semuanya, happy Sunday. Oke, hari ini seperti biasa kita kalau ada jemaat baru kita bakal sambut sama-sama. Jadi untuk yang baru pertama kali datang, muka-muka yang sebelumnya belum terlihat, aku mau minta tolong kalian berdiri dulu boleh? Kita mau kenalan sebentar. Oke, boleh berdiri teman-teman. Nah, hari ini kita mau kenalan sama teman-teman baru. Aku mau kalian nanti gantian aja sebutin nama, terus kelas berapa dan hobinya apa. Itu aja, oke? Dari mana ya? Dari belakang dulu deh. Aku Sarah, kelas 7. Kari. Kenal semuanya, namaku Oci, aku kelas 9, hobiku crochet. Salam kenal semuanya, aku Ioana, biasa dipanggil Iyo, tahun ini kelas 12, hobi main teater. Halo, aku Kimi, kelas 11, naik kelas 12, hobi aku main musik. Halo semuanya, nama aku Theo, aku kelas 11, hobi aku main bass. Halo semuanya, nama saya Moses, umur 13 tahun ini, kelas 7, hobi main bola. Oke, kita mau sambut sama-sama ya teman-teman. Kita bilang, halo teman-teman, minggu depan datang lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Halo teman-teman, minggu depan datang lagi ya. Thank you semuanya. Bentar ya. Tolong. Jadi hari ini aku MC jagonya guys, sebenarnya cuma aku gak kayak dia. Oke, seperti yang tadi sudah di teaser-teaserkan, hari ini kita bakal ada perayaan spesial yaitu ulang tahun KR. Oke, jujur aku lupa KR ulang tahun yang keberapa. Kode ini, KR ulang tahun yang keberapa ya kok? KR ulang tahun yang keberapa kok? Saya lupa. Nah, kode ini juga lupa, jadi nggak ada yang ingat kan? 54. Oke ya, kali ini KR ulang tahun yang ke-54 tahun. Kita mau sama-sama rayain karena kita mau bersyukur juga untuk selama 54 tahun ini Tuhan sudah begitu besar berkarya di KR. Sehingga kita bisa kenal satu dengan yang lain, punya komunitas dan sebagainya. Oke, Mumet udah ready belum ya? Belum? Oke. Oke, kita mau panggil ini dulu deh, Hazel sama Ilona. Lagi sibuk gak Ilona? Hazel sebagai ketua KR dan Ilona sebagai wakilnya, kita mau minta mereka untuk ngomong-ngomong sedikit lah ini soal ultah KR ini gimana sih gitu. Oke, silakan Hazel dan Ilona. Oke. Mumetnya videonya belum bisa ya? Bisa. Oke, video dulu guys. Boleh dimatiin lampunya, didiam kita nonton dulu videonya. Asik. Waduh,
Ya. Itu kayaknya foto waktu awal masuk pembinaan kayaknya ya. Nah itu mungkin sekitar tahun 2009 mungkin 8 atau 9. Nah itu momen-momen masih kurus banget, masih cari jati diri kali ya. Ya jadi momen yang berkesan juga sih sebenarnya ya, ketemu banyak teman di KR. Nah waktu itu naiknya bareng sama teman-teman seumuran, jadi kayak oke, dan jujur nggak begitu inget sih, tapi seru. Pas itu zaman-zaman saya baru awal-awal masuk KR dan nggak tahu itu sebelum atau sudah camp, cuman kalau awal-awal banget saya masih malu-malu, masih nggak kenal siapa-siapa di KR gitu. Oh paling berkesan ini sih, dulu tuh zaman-zaman masih aktif pembinaan, setiap minggu ngumpul sama teman, itu juga foto di situ tuh foto bareng teman-teman pembinaan, satu angkatan, nanti itu. Pastinya ketemu banyak teman-teman ya, teman-teman di KR, teman KTB, pembinaan, terus ada pembimbing juga KTB, dan ada senior-senior yang lain juga, para pembimbing yang lain gitu. Mungkin lebih ke teman-teman yang bareng-bareng melayani sih, jadi ya yang itu yang buat yang menjadi bentuk aku pribadi. Enggaknya misalkan kayaknya ada 2 orang sih. Yang pertama itu Ko Anius, yang yaitu dia pembimbing KTB aku sendiri, yang kayak aku bisa banyak ngobrol sama dia, banyak bahas tentang firman, dan di luar firman juga aku sampai sekarang juga masih bisa keep in touch dan bahas tentang urusan kehidupan sehari-hari gitu. Terus juga yang kedua itu Ko Steven, yang mana dia pertama kali kayak benar-benar membuat aku merasa nyaman gitu di KR, dan aku bisa kayak semakin aktif lagi gitu di KR. Pembimbing, pendeta, semua orang sih, misalnya nggak ada satu orang yang spesifik, tapi menurut aku komunitas teman-teman itu, terus juga pembimbing aku, orang-orang yang khotbah di setiap minggu itu menurut aku semuanya membentuk karakter aku sih. Saya rasa komunitas kali ya, komunitas yang ada di KR ini yang membentuk sampai saat ini. Kan saya udah dewasa muda ya, umur saya juga masih tergolong masih beda dikit sama remaja. Jadi kita ya komunitas yang ada di antara teman-teman ini akan menolong di masa yang akan datang gitu loh. Semangat remajanya, jadi hebohnya remaja semoga nggak hilang. Mungkin ya rasa family-nya sih, biar aku harap KR itu bisa terus memiliki kayak suasana yang hangat gitu, bisa saling rangkul, bisa semua orang bisa saling ngobrol dan bisa connected lah, bisa saling terhubung gitu seperti keluarga. Komunitasnya, kelompok kecilnya, KTB-nya itu nggak boleh hilang sampai kapan. Yes. Ya. Agak gelap. Enggak, udah nyala. Oke, jadi teman-teman, aku mau sedikit nyeritain kenapa aku membuat video tadi. Karena aku sayang sama KR. Oke, jadi aku tuh pengen menyebarkan ke kalian bahwa KR tuh bener-bener suatu tempat, suatu rumah yang bisa kalian jadikan
memang tempat kalian pulang, tempat kalian bertumbuh semasa remaja, bareng-bareng yang kehidupan rohani dan kehidupan dunianya tuh balance. Kalian punya teman seiman, kalian juga punya teman yang bisa kalian ajak untuk bertumbuh bareng, menumbuhkan iman kalian bareng-bareng. Dan video-video orang-orang di video tadi yang menjawab semua pertanyaan yang ada di video tadi. Contohnya kayak momen apa yang paling berkesan, orang yang paling membuat mereka bertumbuh, dan juga momen apa ya sih? Oh ya, apa yang kamu harapkan di KR? Itu tuh adalah sebuah pertanyaan yang emang pengen aku tanyain ke mereka, karena jawabannya akan mewakili jawaban aku, asik. Nah, teman-teman, aku mau bilang makasih banyak udah hadir di Komisi Remaja Pernias ini. Mari kita sekarang saling merangkul satu sama lain di umur KR yang udah ke-54, udah 5 abad, 5 dekade, ya 5 dekade. Di umur KR yang udah tua ini, kita bisa lihat contohnya kayak pembinaannya, KTB-nya tuh terus berjalan. Dan itu tuh suatu hal yang membanggakan dari KR kita. Ya, jadi teman-teman ayo kita jaga Komisi Remaja Pernias ini. Kita jadikan Komisi Remaja Pernias ini sebagai rumah kita. Karena Komisi Remaja Pernias adalah kita, asik. Kayaknya banyak nih yang udah diwakilin sama Ilo. Aku cuma mau bilang doang, bersyukur banget aku bisa merasakan kehadiran Tuhan ada di setiap teman-teman di sini di Komisi Remaja. Dan aku mengingetin kalau Komisi Remaja ini bukan cuma milik aku, milik Ilo, milik Penatua, milik siapapun, tapi milik kita semua bersama-sama. Nah, aku bersyukur banget bisa melihat teman-teman satu-satu bertumbuh bersama, bareng dan melayani di sini, mulai dari kelas alfa, dari masih kicik-kicik, sekarang yang udah gede, udah mau lulus. Dan aku harap kita akan terus bersama-sama selamanya, satu komisi, saling menjaga, saling memperhati. Pokoknya love you all so much semuanya. Oke, terakhir satu lagi sebelum kita tutup kesan-pesannya, mau panggil Koniko buat menyampaikan sedikit pesan-pesan untuk KR. Ya, kesan aku di KR tuh luar biasa gitu ya. Karena yang dari sebelum-sebelumnya masih kecil-kecil terus sudah bertumbuh dewasa. Terus juga ngelihat anak-anak KTB yang sudah tambah luar biasa, sering ngobrol dan sebagainya. Jadi bersyukur gitu ya ada mengalami pertumbuhan yang saya lihat di tempat ini juga. Dan biarlah kita terus bertumbuh dan biarlah jadikan komunitas KR ini komunitas yang sehat dan tempat untuk kita sama-sama bertumbuh. Terima kasih. Mungkin Cimitsi boleh balik. Ya boleh, kita kasih kesan-pesan dari ketua sebelumnya ya teman-teman. Oke, halo semuanya lagi. Jadi sebelumnya thank you banget untuk teman-teman semua yang udah jadi bagian dari KR juga. Aku benar-benar ngeliat kalian, most of kalian dari kecil banget kayak Philip nggak ada. Tapi Philip yang paling enggak. Philip, Selena, Abel, itu aku ketemu mereka dari sekolah minggu, itu kayak literally masih bocil banget. Terus akhirnya bisa sampai sekarang, terus bisa sama-sama grow up di KR itu keren banget sih sebenarnya. Karena kita bisa maintain hubungan itu dengan baik. Jadi hopefully kedepannya KR juga bisa terus bertumbuh, makin kuat lagi di dalam Kristus. Dan kita juga masih akan terus beregenerasi sampai kapanpun. Oke, itu aja. Terus Oke, boleh. Kita langsung nyanyi dulu aja karena hari ini kayak ulang tahun, kita mau sama-sama berdiri, kita mau nyanyi bareng, kita mau bilang, sebentar. Kayaknya aku mau panggil orang-orang yang ultah bulan Juni dulu deh. Sebentar ya. Yang hari ini ada harusnya cuma Brian mana Brian? Maju Brian, gitu gitarnya gantiin dong tolong. Kita mau rayain ulang tahun yang di bulan Juni dulu. Brian boleh maju, terus
Faith sama Hope, ayo maju ke depan. Kenny kayaknya nggak ada ya? Kenny nggak KR kayaknya. Terus Nicholas, oh Velika juga, oke. Nicholas PA juga enggak, San juga enggak. Oke, guys ini teman-teman kita yang juga ulang tahun di bulan Juni, kita mau tanya-tanya dulu deh sebentar. Boleh kenalin nama, ulang tahun keberapa, dan yang pertama ngucapin siapa? Nama aku Velika, umur yang ke-15, yang pertama ngucapin mama. Nama aku Hope, umurnya 14, yang pertama ucapin temen aku Tiza. Nama aku Faith, umurnya 14, yang pertama ucapin orto. Nama saya Brian, pengucap pertama ya teman sekolah. Apa? Wishnya sih biar kedepannya kuat sama kerjaan-kerjaan yang bakal datang. Soalnya kan saya nggak kuliah, langsung kerja. Wish aku terus bertumbuh secara rohani. Wish aku bisa menjadi remaja Kristus yang lebih berkembang. Wish aku semoga aku bisa beradaptasi di sekolah baru. Oke, amin. Kita doain untuk teman-teman kita juga ya guys. Oke, kita mau berdiri dulu sama-sama, kita mau nyanyi lagu ulang tahun bareng-bareng. Oke? Boleh sambil tepuk tangan ya guys. Oke, dibagiin dulu. Oke. Oke, aku mau minta tolong Kodeni untuk bantu doa untuk teman-teman yang lain dan untuk KR juga. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, selamat pagi ya Bapak. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh sama-sama beribadah ya Tuhan di hari ini, dan kami juga boleh merayakan komisi remaja kami yang berumur 54 tahun. Kami bersyukur untuk karunia Tuhan, penyertaan Tuhan untuk KR yang sudah berjalan sejauh ini. Tuhan, biarlah setiap anak-anak remaja boleh terus bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan boleh pakai KR
tempat kami boleh bertumbuh, boleh belajar, boleh mengenal satu sama lain di komunitas kami ya Tuhan di KR ini. Tuhan boleh pakai setiap kami. Tuhan juga berkati untuk setiap Oke, thank you Kak Denny dan thank you teman-teman semuanya. Ini mau difoto dulu kah? Semuanya? Oke, yang ulang tahun bulan Juni dulu.